mendatangkan malam bagi kalian yang kalian akan tenang di malam hari tersebut. Saksikanlah kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala dalam tema Kaidah Kehidupan di dalam Al-Quran. Maka Allah sebutkan ini di antara tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan siang kemudian tiba-tiba muncul malam hari. Rabu 21 Sya'ban 1446 Hijriah 19 Februari 2025 Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Tempat Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Informasi 0822 9800 0756. Kajian ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, masih menyebutkan tentang faidah zikir. Kata beliau, wa min fawaidi dzikri annahu yakunu nuran lidzakir fid dunya wa nuran lahu fi qabrih wa nuran lahu fi ma'adih. Di antara faedah zikir, bahwa zikir itu menjadi cahaya bagi orang yang berzikir di dunia, dan cahaya untuknya di kuburannya, dan cahaya untuknya di akhiratnya. Yas'a baina yadayhi 'ala sirat, di mana ia berjalan di atas jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka dengan membawa cahaya tersebut. Famastanaratil qulub wal qubur bimithli dzikrillah. Tidaklah hati bercahaya, tidak pula kuburan, ya, seperti cahaya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, awaman kana maita fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang mati lalu kami hidupkan ia dan kami jadikan untuknya cahaya, dengan cahaya itu ia berjalan dengannya di tengah-tengah manusia, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, yang tidak bisa keluar dari kegelapan? Jawabnya tidak sama. Ya. Fal awal, yang pertama, yaitu orang yang Allah hidupkan dengan cahaya. Huwal mu'min, dia adalah orang yang beriman. Istanara bil imani billah wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa dzikrih. Hatinya bercahaya dengan keimanan kepada Allah, dengan cintanya dia kepada Allah, dengan pengenalan dia kepada Allah,
Demikian pula zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ia menjadi cahaya buat dia. Wal akhar huwal ghafil anillah. Yang kedua, siapa? Yang senantiasa berada dalam kegelapan. Itu orang yang lalai dari mengingat Allah. Lalai dari mengingat beriman kepada Allah. Al-mu'rid an dzikrihi wa mahabbatihi. Berpaling dia dari mengingat Allah, berpaling dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akal Islam, ya. Sebagaimana sudah pernah kita sebutkan, orang yang berpaling dari berzikir akan dijadikan setan yang akan selalu menemani dia. Allah mengatakan, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, kami akan jadikan setan yang akan menjadi teman dia yang selalu menemaninya. Akibat apa? Akibat berpaling. Ya, banyak orang Pak saat galau itu mencari obat yang dia kira itu bisa mengobati kegalauan. Padahal enggak. Ya, lagi galau, lagi sedih, dengerin musik, dengerin nyanyian. Dia kira nyanyian, musik itu bisa mengobati kesedihannya, padahal enggak sama sekali Pak. Justru itu malah menimbulkan penyakit yang ada di hati. Ya, kalau kita sedih, kalau kita galau, baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah berdoa, ya. Apa doa Rasulullah SAW? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai air yang menyejukkan ya hatiku, sebagai cahaya di dadaku, sebagai pelipur laraku, dan penghilang kegundahanku. Itu Rasulullah minta seperti itu, subhanallah ya akhal Islam. Ya. Kata beliau, wasya'nu kulla sya'n wal falahu kullal falah fin nur. Wasya'nu kullu sya'n. Sesuatu yang paling berharga, Pak. Bahkan ya, keberuntungan yang paling beruntung itu ketika seseorang hamba diberikan oleh Allah cahaya di dunia dan akhirat. Wasyaqa kullu syaqa fi fawatihi. Dan kesengsaraan yang paling sengsara ketika Allah tidak berikan kepada dia cahaya, Pak. Di dunia dan akhirat. Nasallallahu salamata wal afiyah. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله تبارك وتعالى ذلك. Oleh karena itu Nabi SAW memperbanyak ya, meminta kepada Allah cahaya, Pak. Rasulullah SAW ketika pergi ke masjid ya, beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa 'azzim li nura. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di mataku cahaya, di pendengaranku cahaya, di sebelah kananku dan kiriku cahaya, di atas dan bawahku cahaya, di depan dan belakangku cahaya. Ya Allah, besarkanlah cahayaku. Itu doa Nabi SAW. Minta supaya cahayanya itu dibesarkan, Pak. Masya Allah. Kalau di dunia ya cahaya itu nggak kelihatan, Pak. Karena cahaya itu adanya di hati. Kalau di dunia, cahaya hati itu akan tampak di wajah seorang hamba. Akan tampak di wajahnya, ya, orang yang hatinya bercahaya itu, Pak. Tapi kalau di kuburan jadi cahaya beneran. Gimana kuburannya bercahaya, jadi terang, kuburannya itu di dalam kuburnya itu. Di akhirat apalagi akhwal Islam, ya, karena di akhirat disebutkan dalam hadis bahwa manusia itu dikumpulkan di bawah
jisr, dalam kegelapan yang sangat gelap. Ya. Lalu kaum mukminin diberikan oleh Allah cahaya sesuai dengan keimanannya masing-masing. Adapun orang munafik, maka Allah mengejek orang munafik itu. Diberikan cahayanya di jempolnya, jempol kakinya. Ketika dia sudah senang, tiba-tiba Allah padamkan. Ya. Kata beliau, min fawaidi dzikr, di antara faidah zikir juga. Annahu yujibu salatallahi azza wa jalla wa malaikatihi ala dzakir. Di antaranya yaitu menjadikan Allah dan malaikatnya pun bersolawat untuk orang yang berzikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dialah Allah yang bersalawat atas kalian. Demikian pula malaikatnya, agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju terang benderang kepada cahaya. Dan adalah Allah sangat rahim, kasih sayang kepada kaum mukminin, kata Allah. Lihat, Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir. Setelah itu Allah mengatakan bahwa Allah bersalawat, demikian pula para malaikatnya, kepada orang yang banyak berzikir itu, Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Famin fawaidihi, di antara faidah zikir juga, ya, anna dzikra sababun litasdiqir rabb abdahu, bahwa zikir itu menyebabkan Allah membenarkan hambanya. Ini sudah pernah kita bacakan, ya, sudah, ya. Famin fawaidihi, dan di antara faidah zikir, anna kathrata dzikrillah amanun minan nifaq. Bahwa banyak berzikir kepada Allah itu aman dari penyakit kemunafikan. Antum tahu tidak, para sahabat dahulu itu paling takut sama satu penyakit ini, Pak. Penyakit apa? Penyakit munafik gitu. Ya, seorang tabi'in berkata, saya lupa namanya, tabi'in ini, adraktu 30 sahabiyan kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi SAW. Semua mereka takut, khawatir sekali kemunafikan itu ada pada diri mereka. Sementara kita mah seringnya tenang-tenang aja, Pak. Para sahabat itu takut banget, Pak. Takut banget kalau pada diri mereka itu ada perangai-perangai apa? Kemunafikan itu, Pak. Kita terkadang sholat malas-malasan masih tenang aja. Padahal kan malas sholat itu, malas-malasan dalam sholat itu kan termasuk perangai kemunafikan. Ya. Kita terkadang kalau ngomong suka bohong, tenang gitu. Padahal suka bohong itu termasuk perangai kemunafikan. Kita terkadang kalau berjanji suka tidak menepati. Kita nggak merasa khawatir. Padahal itu termasuk apa? Perangai kemunafikan. Maka dari itu ya akhwal Islam, ya hati-hati. Karena kemunafikan kalau dibiarkan terus di hati kita, Pak, bahaya, Pak. Itu bisa meredupkan keimanan, bahkan menyebabkan kita akhirnya tidak suka kepada ketaatan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, fa innal munafiqina qalilu dzikrillah. Karena orang munafik itu di antara sifatnya apa? Mereka sedikit mengingat Allah, sedikit zikirnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ya, ayat 142.
tentang orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ya. Lengkapnya ayat itu begini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Dan mereka ria ingin dilihat orang. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Ini sifat sholat orang munafik. Sifat sholat orang munafik itu kata Allah, dia mau berdiri sholat malas. Ya, hati-hati nih. Di hati kita ketika mendengar adzan ada enggak mau pergi ke masjid berat gitu. Kalau ada di hati kita rasa berat, warning gitu, Pak. Berarti di hati kita sudah mulai masuk penyakit apa? Kemunafikan. Orang yang bebas dari penyakit kemunafikan ketika mendengar adzan tuh senang. Karena dia akan bermunajat dengan Allah. Dia akan pergi ke masjid dengan semangatnya, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, "Athqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr." Seberat-beratnya sholat atas orang munafik yaitu dua, sholat isya dan sholat apa? Subuh. Kenapa sholat isya dan sholat subuh, Pak? Karena orang munafik itu kan ria. Istilahnya sholat itu hanya sebatas setor muka doang gitu loh, Pak. Nah, di zaman Rasulullah di waktu isya dan subuh itu gelap. Nggak ada lampu kayak zaman sekarang. Itu yang paling berat buat mereka. Ya. Berarti Nabi mengatakan yang paling berat berarti sholat bagi orang munafik semuanya berat. Tapi yang paling berat sholat isya dan sholat subuh. Makanya kata Ibnu Abbas, ya, hendaklah kalian mendatangi sholat dalam keadaan semangat, gembira hati kalian itu. Iya. Jangan kayak orang munafik ya akhwal Islam, saudaraku seiman. Allah mengatakan begitu, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Yura'unan nas, riya. Ini juga di antara perangai kemunafikan. Ya, sifat sholat orang munafik riya. Di antara kita terkadang riyanya itu tersembunyi, Pak. Alhamdulillah hari ini bisa sholat subuh. Ya kita sih yang baca husnudon aja gitu kan, cuman takutnya dia pamer amal kan gimana. Ya, pamer amal tuh nggak bagus, Pak. Siapa yang bisa menjamin hati kita bakalan ikhlas? Tidak. Ya. Saudaraku seiman. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya itu kecuali sedikit saja. Dalam sholat aja zikirnya sedikit, bayangkan. Dan banyak di antara kita zaman sekarang susah, Pak. Sholat Allahu Akbar di awal-awal khusyuk, mulai terbang ke pasar, mulai terbang kemana? Ke kantor, mulai terbang entah kemana, Allahu a'lam, sampai lupa 2 apa 3. Sedikit mengingat Allahnya saat sholat. Na'udzubillah. Ya. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, man aktsara dzikrallah azza wa jal bari'a minan nifaq. Siapa yang banyak yang mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka ia berlepas diri dari kemunafikan. Selamat dari kemunafikan, Masya Allah. Ya. Wala'allahu li'ajli hadza khatama Allah suratal munafiqin. Barangkali kata beliau, karena inilah
Allah menutup surat Al-Munafiqun. Dalam Al-Quran ada surat namanya surat apa? Al-Munafiqun, Pak. Ya, baca tuh surat, Pak. Allah menyebutkan tentang orang munafik dalam surat tersebut. Nah, di akhir ayat itu Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan itu, maka ia termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Antum punya harta, kita semua punya harta. Punya anak-anak, hati-hati. Harta kita, anak-anak kita, ya, jangan sampai melalaikan kita dari zikir. Perniagaan kita, bisnis kita, jangan sampai membuat kita lalai dari sholat, Pak. Makanya Allah memuji orang-orang yang berbisnis, berniaga, tapi dia tetap memperhatikan sholat, dia tetap mengingat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa anis sholah. Mereka para laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perbisnisan, oleh perdagangan, dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Masya Allah. Ya, Allah tidak memuji orang yang kerjaannya di masjid aja untuk zikir dan sholat. Yang Allah puji orang yang bisnis, dia cari nafkah, dia berdagang, dia tapi perbisnisannya, perdagangannya tidak membuat dia lalai. Ini yang hebat, Pak. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa inna fi dzalika tahdhiran min fitnatil munafiqin alladzina ghafalu an dzikrillah. Ayat ini itu ya ayat yang sudah kita sebutkan tadi itu sebagai peringatan. Jangan sampai kita terkena fitnahnya orang-orang munafikin, yaitu mereka itu suka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa waqa'u fin nifaq, akibat lalai dari mengingat Allah, berpaling dari mengingat Allah, akhirnya mereka pun jatuh kepada kemunafikan, saudaraku seiman. Waqad su'ila Ali ibn Abi Thalib al-Khawarij, munafiqunahum? Faqala al-munafiqun la yadhkuruna Allah illa qalila. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang orang Khawarij. Antum tahu siapa orang Khawarij? Orang Khawarij itu kelompok yang mudah mengkafir-kafirkan orang. Khawarij itu mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kapan muncul Khawarij? Di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, pernah saya ceritakan tentang kisahnya juga. Di mana gara-garanya Ali dan pasukan Ali dan pasukan Muawiyah kan perang ya. Kemudian terjadilah perdamaian. Ali bin Abi Thalib mengirimkan Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah mengirimkan Amr bin al-As untuk berdamai, berunding dan berdamai. Nah, orang Khawarij seperti yang Rasulullah kabarkan, mereka itu rata-rata masih muda, pemahamannya dangkal, langsung ya mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Ini gimana ini? Kok Ali menyerahkan hukum kepada manusia? Hukum kan milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Sementara Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Nah, Ali bin Abi Thalib ditanya tentang orang Khawarij. Apakah mereka termasuk orang munafik? Kata Ali bin Abi Thalib, orang munafik itu jarang zikir kepada Allah. Sementara orang Khawarij zikirnya kuat banget, Pak. Berarti mereka bukan orang munafik. Masuknya kemana dong?
masuknya kepada firqah sesat. Ya. Rasulullah menyifati orang Khawarij itu luar biasa hebat Pak ibadahnya Pak. Kata Rasulullah SAW tentang orang Khawarij apa? Tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa qira'atakum bi qira'atihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salatnya mereka. Puasa kalian remeh dibandingkan dengan puasa mereka. Baca Qur'annya kalian remeh dibandingkan baca Qur'annya mereka. Ibnu Abbas ketika mengunjungi orang Khawarij untuk berdebat dengan mereka ya, menegakkan hujah. Apa kata Ibnu Abbas? Aku lihat jidatnya hitam, tangannya kapalan, wajahnya ya sayu, badannya kering kurus. Ternyata mereka sholat malam semalam suntuk. Setiap hari puasa. Setiap hari mereka khatam Quran. Ibadahnya luar biasa Pak, orang Khawarij itu. Tapi apa kata Rasulullah tentang orang Khawarij Pak? Yamrukuna minad din. Mereka melesat dari agama. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana panah melesat dari apa? Buruannya. Makanya Pak, kita jangan tertipu oleh lahiriah. Kalau akidahnya sesat, ya, maka sehebat apapun ibadahnya nggak dianggap, Pak. Ikhwat Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fahadha min alamatin nifaq. Ini kata beliau tanda ya penyakit munafik. Apa itu? Qillatu dzikrillah. Sedikit, jarang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza fa kathratu dzikrihi ta'ala amanun minan nifaq. Atas dasar ini berarti orang yang banyak zikir kepada Allah maka dia aman. Aman dari apa? Penyakit munafikan. Wallahu akram min an yabtaliya qalban dzakiran bin nifaq. Wa innama dzalika liqulubin ghafilat an dzikrillah. Allah pasti akan memuliakan hati yang banyak mengingat Allah, pasti itu. Iya. Tidak mungkin Allah berikan kepada hati seperti ini penyakit kemunafikan. Yang diberikan oleh Allah penyakit kemunafikan hanyalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akal Islam saudaraku seiman. Kemudian faidah selanjutnya. Min fawaidi dzikr. Di antara faidah zikir apalagi? Annahu syifaa'un lil qalb. Bahwa zikir itu obat untuk hati. Itu obat, Pak. Syifa, penyembuh. Wa dawa'un li amradhihi. Dan obat untuk penyakit-penyakit hati. Hati berpenyakit loh Pak, kayak badan. Badan juga berpenyakit. Hati juga. Dan penyakit hati itu Pak, lebih berat dibandingkan dengan penyakit apa? Badan. Penyakit badan, kalau parah paling banter yang mati badan, udah selesai. Tapi kalau penyakit hati, kalau sudah parah, kafir dia kepada Allah. Penyakit hati kalau sudah parah Pak, mengerikan. Tidak lagi bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Bahkan dia malah mencintai kebatilan. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Ya. Qala Makhul bin Abdullah, berkata Makhul bin Abdullah, semoga Allah merahmatinya. Dzikrullahi ta'ala syifa'un wa dzikrun nasi da'un. Mengingat Allah adalah syifa, kesembuhan untuk penyakit hati kita. Dan mengingat manusia adalah penyakit. Ya sahih, Pak. Mengingat manusia penyakit, betul. Antum kalau sibuk mikirin orang, ada kira-kira hati antum gimana, Pak? Ya. Ingat si fulan nyebelin. Aduh, hati kita panas saja rasanya.
ingat si fulan zolimin kita, pengennya ngelaknat aja. Tapi kalau kita zikir, subhanallah, alhamdulillah, tenang hati itu Pak, tentram rasanya hati itu. Iya. Thumma inna dzikra aidan yudhibu qaswatal qalb. Dan zikir juga, kata beliau, bisa menghilangkan kerasnya hati. Fafil qalbi qaswah la yudhibuha illa dzikrullah. Karena hati bisa keras, Pak. Bahkan kerasnya hati itu bisa lebih keras dari batu, Pak. Dalam Al-Quran, Pak, Allah mengumpamakan hati yang keras itu seperti batu, bukan seperti besi loh, Pak. Ya. Dalam surat apa itu? Surat Al-Baqarah ya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di bidzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian pun menjadi keras. Bagaikan batu, kata Allah, bahkan lebih keras lagi dari batu. Kenapa Allah menyebutkan batu, Pak? Bukan besi, bukan baja. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, karena besi dan baja kalau dimasukkan ke dalam api, cair. Sedangkan batu kalau dimasukkan ke api, nggak cair, Pak. Tetap keras dia, Pak. Makanya akal Islam, hati yang keras itu, ya, dibakar oleh api neraka pun juga nggak mempan. Makanya Allah menyebutkan bahwa bahan bakarnya api neraka itu apa? Waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Ja'a ila al-Hasan al-Basri rajulun faqala. Ada seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, semoga Allah merahmatinya. Lalu orang ini berkata, "Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id." Ini kunyahnya Al-Hasan Al-Basri. "Ashku ilaika qaswata qalbi." Aku mengadu, aku curhat sama kamu. Ini hati saya kok keras ya. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Adhibhu bidzikr. Lunakkan hatimu dengan zikir kepada Allah. Lunakkan hatimu dengan apa? Zikir. Ya. Wa min fawaidi dzikr anna dzakir qaribun min madhkurihi wa madhkuruhu ma'ah. Di antara faidah zikir, bahwa orang yang mengingat Allah menyebabkan ia dekat dengan Allah. Dan Allah pun akan bersama dia. Wa hadhil ma'iyah ma'iyah khasah ghairu ma'iyatil ilmi wal ihatah al-'ammah. Di mana bersamanya Allah dengan orang yang berzikir itu kebersamaan yang khusus, Pak. Bukan sembarang bersama. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Apa maksudnya bersama di sini? Kata para ulama, maksudnya yaitu bersama dengan pertolongannya, dengan taufiknya, dengan pembelaannya. Ya. Maka orang yang banyak berzikir, Allah pun akan bersama dia. Sebutkan dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, "Ana ma'a 'abdi, ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah." Aku bersama hambaku selama ia mengingat aku dan selama lisannya bergerak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya akhi, bayangkan selama kita berzikir, selama itu Allah akan bersama kita dengan taufiknya, saudaraku seiman. Amin fawaididz dzikr.
Di antara faedah zikir selanjutnya, annahu jallabun lin-ni'am, dafi'un lin-niqam. Bahwa zikir itu mendatangkan kenikmatan dan menolak mara bahaya, azab. Famastujlibat nikmatun walastudfi'at nikmatun bimithli dzikrillah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kenikmatan seperti zikir. Dan tidak ada yang bisa menolak azab seperti zikir. Karena Allah, Pak, pasti akan membela orang-orang yang beriman, tidak? Pasti. Ya. Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman kepadanya. Fadifa'u tabaraka wa ta'ala anhum wa bihasbi quwwati imanihim wa kamalih. Pembelaan Allah kepada hambanya disesuaikan dengan kekuatan iman seorang hamba dan kesempurnaan imannya itu. Wa maddatul iman wa quwwatuhu dzikrullah. Sementara kekuatan iman itu, Pak, sangat dipengaruhi oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana imanuhu akmal wa dzikruhu lillahi aktsar kana nasibuhu min difa'illahi anhu a'dham. Siapa yang imannya semakin sempurna dan berzikirnya kepada Allah semakin banyak, Allah akan semakin membela dia. Allah akan semakin menolong dia, saudaraku seiman. Wa man naqasa naqas. Dan siapa yang kurang zikirnya, kurang imannya, ya kurang juga pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya. Kita pengen dikasih pertolongan dari Allah, kita sendiri cuek sama agama Allah. Ya, jangan disalahkan, Pak. Salahkan diri sendiri. Ya. Saya dulu pernah cerita, ada orang datang ke saya. Dia bilang, Ustaz, saya sudah setahun ini berdoa kepada Allah supaya perekonomian saya kembali diperbagus. Tapi sudah setahun gak dikabul-kabulin, Pak Ustaz. Terus gimana? 5 hari yang lalu saya berdoa begini, ya Allah, kalau engkau tidak mengabulkan doaku dalam 3 hari, aku gak mau sholat. Kata saya, kok berani banget kamu mengancam Allah? Iya, gak boleh seperti itu. Saya mau tanya kamu, dulu waktu kamu kaya, sholat gak? Jarang. Dulu waktu kamu kaya, jarang sholat. Sekarang setelah Allah berikan kepada kamu kesusahan, pengen cepat-cepat dikabulin. Ya Allah, ya akhi, dulu kamu cuek sama Allah, sekarang Allah cuek sama kamu. Segera taubat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepadanya. Ya Allah pasti berikan balasan sesuai dengan perbuatan si hamba. Ya kalau kita cuek sama Allah, cuek sama agamanya, nggak peduli sama perintah dan larangannya, jangan salahkan Allah pun cuek sama dia, nggak peduli sama dia. Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata wa min fawaidi dzikr, di antara faidah zikir, anna idamatahu tanubu anit ta'at. Bahwa senantiasa berzikir itu, Pak, bisa menggantikan banyak ketaatan kepada Allah. Wa taqumu maqamaha sawa'an kanat badaniyah aw maliyah. Ya. Dan bisa menggantikan kedudukan banyak ketaatan, baik ketaatan badan maupun harta. Sebutkan dalam hadis bahwa ada fakir miskin ya di zaman sahabat datang ke Rasulullah SAW. Ngapain? Mengadukan orang kaya.
Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya. Wahai Rasulullah, orang kaya itu pergi membawa pahala banyak sekali ya Rasulullah. Wan na'imil muqim. Mereka enak dikasih kenikmatan ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Walahum fadlu amwalihim yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Tapi mereka punya kelebihan harta. Mereka bisa haji, kami enggak. Mereka bisa umroh, kami enggak. Mereka bisa berjihad dengan harta, kami enggak. Mereka sedekah, kami enggak bisa. Gimana ya Rasulullah? Masya Allah, Pak. Ini hebatnya fakir miskinnya di zaman Rasulullah, Pak. Fakir miskin di zaman Rasulullah itu iri sama orang kaya bukan karena orang kaya punya duit banyak, bukan. Fakir miskinnya di zaman Rasulullah iri sama orang kaya karena mereka amalnya bisa lebih dari mereka. Itu ya hebatnya fakir miskin zaman dulu, zaman bersahabat. Kalau zaman sekarang kan ya mereka iri sama orang kaya, kenapa? Wah, punya mobil, punya rumah mega, itu yang dipikirin. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka Rasulullah SAW, Pak, memberikan solusi kepada orang-orang miskin itu supaya bisa mengalahkan orang kaya. Apa kata Rasulullah? Ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Wala ahadun yakunu afdal minkum illa man sana'a ma sana'tum. Maukah aku ajarkan kalian suatu amalan yang kalian bisa mengejar mereka yang sudah mendahului kalian tuh. Dan kalian bahkan bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang melakukan yang sama. Apa itu ya Rasulullah? Mau ya Rasulullah. Wah, ini mereka saking pengennya mengalahkan orang kaya dalam amalan soleh. Kata Rasulullah, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, 34 kali setelah selesai sholat. Akhirnya mereka mengamalkan. Rupanya orang kaya tahu. Diamalin sama orang kaya. Balik lagi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mereka tahu amalan kami. Maka Rasulullah bersabda, Fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya memang paling susah itu Pak, ngalahin orang kaya yang soleh. Susah Pak. Gimana? Ya, sudah kaya, soleh, ya, kita bingung mau ngalahin amalan dia, susah itu. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Makanya para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur. Sebagian mengatakan orang miskin yang sabar, sebagian mengatakan orang kaya yang bersyukur. Namun Syekhul Islam memberikan tarjih yang rajih, siapa di antara mereka yang paling bertakwa, maka dialah yang paling utama. Sudah masuk Isya ya? Baik. Nah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.